Ambon, Maluku, sebuah gugusan pulau yang dijuluki sebagai pulau rempah-rempah, tanah yang diberkati dengan keindahan alam dan kekayaan rempah. Cengkeh dan pala tumbuh subur di sini, dan inilah yang menjadikan Maluku sangat berharga di mata bangsa Eropa. Sejak abad ke-14, pedagang Arab, Persia, India, dan Tionghoa sudah berdagang ke Maluku. Selama berabad-abad di tanah ini, umat Kristen dan Muslim hidup berdampingan, menjalani persaudaraan, berbagi tawa dan duka. Harmoni adalah melodi yang mengalun di setiap sudut kota. Namun pada suatu hari, melodi itu pecah. Pada Januari 1999, sebuah tragedi yang tak terbayangkan meletus, mengubah Ambon menjadi medan perang, mengoyak persaudaraan, dan meninggalkan luka yang amat dalam. Ini adalah kisah tentang bagaimana bara dalam sekan konflik horizontal membakar sebuah negeri yang damai, dan bagaimana sebuah bangsa berjuang untuk kembali menemukan harmoni yang hilang. Untuk memahami tragedi Ambon, kita harus menyelami akarnya yang kompleks. Jauh sebelum tahun 1999, Maluku, khususnya Ambon, adalah wilayah dengan sejarah yang kaya, tempat bertemunya berbagai budaya dan agama. Pada abad ke-16, bangsa Portugis tiba di Maluku, disusul oleh Spanyol dan akhirnya Belanda. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tapi juga menjajah. Belanda melalui VOC mengambil alih kendali, dan disinilah struktur kekuasaan baru mulai terbentuk. Sejak era kolonial, Belanda menerapkan kebijakan Divide et Impera yang secara tidak langsung menanam benih-benih perbedaan, terutama antara umat Kristen dan Muslim. Secara tradisional, masyarakat Ambon menganut sistem adat Pelagandong, sebuah ikatan persaudaraan yang melampaui batas agama. Namun, seiring waktu, modernisasi, urbanisasi, dan migrasi penduduk dari luar Maluku mulai mengubah komposisi demografi dan struktur sosial. Persaingan ekonomi, terutama dalam sektor informal dan birokrasi, semakin menajam. Posisi-posisi strategis di pemerintahan dan ekonomi seringkali menjadi sumber kecemburuan dan ketidakpuasan. Selain itu, dinamika politik nasional juga turut mempengaruhi transisi politik pasca Orde Baru. Dengan segala ketidakpastian, menciptakan ruang bagi eksploitasi isu-isu sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Isu-isu lokal yang tadinya bisa diselesaikan secara adat, kini mudah terpolitisasi dan memicu ketegangan yang lebih besar. Bara dalam sekam itu semakin memerah, menunggu percikan kecil untuk meledakkan segalanya. Sebelum ledakan besar, Ambon telah merasakan bisikan-bisikan ketegangan. Insiden-insiden kecil yang tadinya hanya keributan biasa mulai memicu sentimen komunal. Sebuah perkelahian antar individu di pasar, sebuah perselisihan kecil di jalanan, bisa dengan cepat disulut menjadi konflik yang lebih besar dengan membawa identitas agama. Rumor dan provokasi menyebar dengan cepat, seringkali melalui mulut ke mulut, memutarbalikkan fakta, dan memperkeruh suasana. Rasa saling curiga mulai tumbuh di antar tetangga yang tadinya akrab. Batas-batas tak terlihat mulai terbangun, memisahkan komunitas yang selama ini hidup berdampingan. Suasana kota menjadi tegang, seperti tali busur yang ditarik kencang, siap putus kapan saja. Masyarakat merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ada kekuatan tak terlihat yang seolah sengaja memanaskan situasi. Namun, upaya-upaya untuk meredam ketegangan seringkali terbentur pada birokrasi yang lambat atau kurangnya pemahaman akan kompleksitas masalah di lapangan. Ambon yang tadinya dikenal dengan keramahannya, kini dihantui oleh bayang-bayang konflik yang tidak terhindarkan. Pada tanggal 19 Januari 1999, hari itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Suasana Ambon pagi itu sebenarnya damai. Umat Muslim tengah merayakan hari kemenangan. Jalan-jalan dipenuhi warga berpakaian rapi, anak-anak bermain, dan masjid ramai oleh takbir. Kota Ambon terlihat seperti kota-kota lainnya di Indonesia yang sedang merayakan Lebaran. Banyak warga Kristen juga menghormati suasana hari raya dengan menahan aktivitasnya. Tapi, segalanya berubah hanya dalam hitungan menit. Sekitar pukul 10 pagi, di Terminal Batu Merah, daerah yang mayoritasnya Muslim, terjadi perkelahian antara seorang supir angkot Muslim dan seorang pemuda Kristen keturunan Ambon. Beberapa versi menyebutkan pemuda Muslim adalah tukang angkot dan pemuda Kristen adalah preman lokal. Awalnya hanya adu mulut soal penumpang atau tarif, tapi dengan cepat berubah menjadi baku hantam. Perkelahian itu kemudian dilerai oleh warga, tapi kemudian isu mulai beredar. Ada yang mengatakan si pemuda Muslim ini ditikam, ada yang mengatakan sebaliknya. Bahkan ada kabar yang menyebutkan masjid diserang. Semua berita itu menyebar seperti api disiram bensin. Setelah ledakan awal, konflik di Ambon dan Maluku tidak serta-merta mereda.
ia berubah menjadi perang saudara yang berlarut-larut dengan gelombang kekerasan yang datang silih berganti. Wilayah-wilayah terbagi berdasarkan identitas agama dan garis depan konflik terus tergeser. Situasi semakin rumit dengan dugaan keterlibatan kelompok-kelompok bersenjata dari luar Maluku seperti Laskar Jihad yang semakin memperkeruh suasana dan menambah intensitas kekerasan. Aparat keamanan yang ada di lokasi tidak mampu mengendalikan situasi. Banyak di antaranya terlihat bingung, bahkan mereka dituduh memihak. Tidak ada pengamanan maksimal saat dua kelompok warga mulai saling menyerang. Pos polisi di beberapa titik dijebol massa. Beberapa anggota BRIMOB malah dituduh hanya menonton. Ada dugaan bahwa sebagian aparat berasal dari salah satu komunitas dan tidak netral. Masyarakat hidup dalam ketakutan dengan trauma yang mendalam. Anak-anak kehilangan masa kecil mereka, menyaksikan kekerasan di depan mata, ekonomi lumpuh, pendidikan terhenti, dan ikatan sosial terkoyak. Upaya mediasi awal seringkali gagal, terbentur pada rasa saling curiga dan dendam yang sudah mengakar. Ambon berubah menjadi medan perang, kekerasan meletus di mana-mana, rumah-rumah dibakar, toko-toko dijarah, dan yang paling menyakitkan, rumah-rumah ibadah, baik gereja maupun masjid, menjadi sasaran amuk massa. Api dan asap hitam mengepul di seluruh kota, menutupi langit Ambon dalam selubung duka dan kepanikan. Warga yang tadinya bersaudara, kini saling berhadapan dengan senjata tajam, panah, bahkan senjata api rakitan. Konflik ini bukan hanya berlangsung singkat, melainkan berlarut-larut hingga tahun 2000. Gelombang kekerasan datang dan pergi, menciptakan siklus balas dendam yang tak terujung. Ribuan orang tewas menjadi korban dari amuk massa yang brutal. Tak terhitung jumlah rumah dan bangunan yang hancur meninggalkan puing-puing dan trauma mendalam bagi para penyintas. Krisis kemanusiaan terjadi, puluhan ribu warga terpaksa mengungsi, meninggalkan harta benda dan kenangan mereka. Mereka hidup dalam ketidakpastian di kamp-kamp pengungsian, kehilangan rumah, pekerjaan, dan yang terberat, anggota keluarga. Pertanyaan besar muncul, di mana negara saat itu? Mengapa konflik ini bisa berlarut-larut dan menelan begitu banyak korban? Banyak pihak menyoroti lambatnya respon aparat keamanan dan dugaan adanya pihak-pihak yang sengaja memprovokasi atau mengambil keuntungan dari kekacauan ini untuk tujuan politik tertentu. Di tengah kehancuran dan duka yang mendalam, secercah harapan mulai muncul. Berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Maluku, mulai berupaya mencari jalan keluar dari lingkaran kekerasan ini. Tokoh-tokoh agama, masyarakat adat, dan pemerintah pusat menyadari bahwa konflik ini harus segera dihentikan. Puncaknya adalah Perjanjian Malino II yang ditandatangani pada Februari 2002 di Malino, Sulawesi Selatan. Pertemuan ini mempertemukan perwakilan dari kedua belah pihak yang bertikai, difasilitasi oleh pemerintah. Perjanjian ini menjadi tonggak penting menandai kesepakatan untuk mengakhiri konflik, memulihkan keamanan, dan memulai proses rekonsiliasi. Setelah Perjanjian Malino, situasi di Ambon dan Maluku secara bertahap mulai membaik. Meskipun prosesnya tidak mudah dan masih ada insiden-insiden kecil, intensitas kekerasan menurun drastis. Masyarakat mulai kembali ke rumah mereka, meskipun banyak yang harus memulai hidup dari nol. Upaya pembangunan kembali fisik dan mental masyarakat dimulai. Tragedi kerusuhan Ambon 1999 sampai 2002 adalah babak kelam dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan betapa rapuhnya harmoni ketika benih-benih perbedaan dieksploitasi dan dipolitisasi. Ribuan nyawa melayang, puluhan ribu orang mengungsi, dan luka psikologi yang mendalam masih membekas hingga kini. Proses rekonsiliasi memang terus berjalan, namun memulihkan kepercayaan dan menghapus trauma bukanlah hal yang mudah. Pelajaran dari Ambon sangatlah berharga. Kita belajar tentang pentingnya menjaga toleransi, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu memecah belah. Kita juga belajar tentang pentingnya peran negara dalam menjaga keamanan dan keadilan, serta perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap provokator dan pelaku kekerasan.